Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah saya 26 tahun dan belum pernah pacaran. Saat ini saya sedang berproses menuju pernikahan dengan seorang ikhwan. Jiwa kepo saya kan tinggi banget Ustadz. Ya. Saya menemukan Ya terus tak guys. Yes terus gimana? Saya menemukan blog lama saya menemukan blog lama begitu dan ketemu cerita dan foto-foto calon suami saya dengan mantan pacarnya. Kurang cerdas sih Mas. Bagaimana ya Tat menjaga perasaan dan pernikahan kami kelak? Saya khawatir suatu saat nanti saya bisa mempermasalahkan hal ini. Ya ya. Itu laki-lakinya kerjanya kurang bersih. Gitu. Ya, kerjanya kurang cantik. Jadi masa lalunya masih terbongkar. Dan perempuannya juga terlalu cerdas itu kan. Karena keponya tinggi. Saran saya gimana? Bahas sekarang. Saran saya bahas sekarang. Sebelum nikah bahas sekarang. Afan ya akhi atau Afan ya mas, aku kemarin iseng-iseng nyari-nyari tentang kamu. Ya, ternyata qadarullah aku ngelihat blog lamamu. Masih ada foto-foto dengan si Fulanah itu. Kira-kira bagaimana hubungan dengan si dia itu, si Fulanah itu? Apakah sejauh apa sekarang hubungannya atau endingnya seperti apa sekarang? Apa nggak bisa dihapus? Sementara kalau masa lalu saya sudah saya juga punya masa lalu kok. Cuman fotoku aja yang nggak tak upload, kan gitu kan? Karena si perempuannya juga punya masa lalu. Ya sudah saya memaafkan kok. Namanya masa lalu sama-sama. Allah melihat yang sekarang kok. Nyatanya dulu sahabat-sahabat Nabi ya pernah menjadi pembunuh, pemabuk, pezina. Allah sudah tidak lihat itu kalau sudah menjadi sahabat Nabi, sudah masuk Islam sudah tidak dilihat lagi. Kenapa kok kita tidak menjadi orang yang pemaaf sebagaimana Allah pun pemaaf? Allah tuh pemaaf kok. Masa lalu sudah dia sudah taubat sudah diterima. Makanya wanita pezina yang bertaubat berhak dapat laki-laki yang soleh. Beda kalau perempuan pezina masih zinanya zina aktif. Kalau dia masih pezina statusnya masih aktif, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang baik. Pezina ya hanya dengan pezina. Tapi kalau mantan pezina berhak dapat laki-laki yang soleh, meskipun dia masih perjaka sekalipun masih punya hak. Nah itu ya, termasuk ini tadi sebaiknya dibahas sekarang, dijelaskan. Jangan sampai ternyata masih punya ada hubungan diam-diam, nah itu berbahaya. Selesaikan sekarang, begitu ya. Jangan sekarang, selesaikan dulu pengajian kita nanti. Avantat mau melanjutkan pertanyaan yang nemu foto di blog tadi. Ini belum puas nih. Jadi fotonya tuh di blog mantan pacar calon suami saya. Apakah boleh ya Tat, saya sebelum menikah saya hubungi mantan pacar calon suami saya untuk menghapus foto di blognya. Saya khawatir suatu saat hal ini bisa memicu masalah. Saya jauh udah menjaga diri dengan tidak pacaran, tapi kalau search di Google nemu foto dia, emot .2 lengkung ke bawah. Ya yang menghubungi sebaiknya jangan mbaknya. Sebaiknya yang si laki-lakinya tadi. Artinya untuk sekaligus memutus atau menyelesaikan hubungan dengan cara yang baik. Artinya ya biar menghubungi lalu pisahnya baik-baik, selesainya baik-baik. Jangan sampai ternyata masih ada ngarep-ngarep gak diselesaikan. Mbaknya tahu-tahu sudah ngomong, saya ini calon istrinya, namanya Mas siapa ya, Kamboja tadi misalnya. Saya ini calon istrinya Kamboja, Mas Kamboja. Kamu nggak usah macem-macem ya, tolong dihapus itu foto. Gitu. Oh, setelah tahu gitu si perempuannya nggak terima, repot. Nanti dia akan terus berusaha komentar jelek-jelek di medsosnya lah, ini segala macam. Karena tahu si perempuan itu. Akhirnya manas-manasilah segala macam. Panjang nanti urusannya. Maka biarlah yang laki-lakinya tadi yang menghubungi untuk menyelesaikannya baik-baik. Gitu. Biar nggak sampai nanti kalau dia nggak, kan namanya pacaran kan orang jahil, kalau nggak diselesaikan baik-baik repot apa nyantet gitu. Nah itu boneka itu kan mungkin santetan. Iya, karena apa? Karena orang pacaran itu kan orang nggak tahu ilmu, orang pacaran itu kan jauh dari keimanan. Maka orang pacaran ini kalau putusnya jelek, mereka tuh menganggap nyantet itu dosa kecil bukan dosa besar. Beda sama kita yang beriman ya, nggak berani sedikit pun mikir nyantet, nggak kepikir. Kita kan paling bunuh langsung, ya kan? Nah, nyantet kan lebih dosa lebih besar.
Bunuh itu kan menumpahkan darah kan dosanya tidak sebesar dosa syirik. Syirik gak diampuni kan repot. Nah makanya mereka itu berani nyantet. Bahaya kalau nikah nanti disantet. Datanglah si mantan ini kemana? Pernikahan. Padahal sudah mau nyantet tadi tuh, bisa jadi tangannya tuh diolesi minyak bondet, kan repot ini. Minyak bondet tuh minyak dari kerang laut ya, yang sudah bertahun-tahun. Biasanya diambil sama dukun, ini dibacakan mantra untuk nyantet itu. Kok ngerti Pak Ustaz? Alumni bro. Nah itu dibacain mantra-mantranya itu. Ono semlorot songko kulon ngetan porone kuning rupane bakal sikai turun di tengah Gusti Allah ajil mitik sawang tasbih dadi banyu. Nah, bacain itu langsung salaman, sudah langsung telanjang di tempat itu orang. Betul. Dia sampai telanjang di tempat itu, bisa dia telanjang. Bukan cuma itu, dia langsung tinggalkan pacarnya itu atau istrinya tadi, dia langsung ikut ke yang salaman tadi itu. Ini bahayanya ilmu itu. Hafal nggak tadi doanya? Ono semlorot saka kulon gitu. Enggak usah tak terusin lah ya. Alumni maklum, alumni. Ya, gitu ya. Taib.